Action. Bentar, gimana cara matiin notif WA? Dia matiin WA-nya, tutup WA-nya. Coba jujur. Coy, ada Hazim di sini. Nah, Bogor udah balik belum? Aja nggak sih lu yang kata di pojok kanan bawah terus nanti di bagian atasnya ada kayak bentuk. Nah itu di pojok kanan atas tuh ada yang kayak lonceng ada Z-nya. Nah itu. Oke. Makasih, Bi. Yo. Oke, kita langsung aja ya. Boleh mulai, Mas. Udah mulai. Nah, ini soal nomor 1. Kemarin gak bisa jawab karena gue belajar awal. Sekarang bisa jawab nggak? Main bisa, walaupun belum kupelajari banget. Nggak, coba lihat. Jadi, punya sapar kalau bingung. ya, kalau udah kesusahan. Oke, soal nomor 1 ini UTS 2 ya. Soal UTS 2 2024. Nah, kita langsung aja soal nomor 1. Survei ini mengklasifikasikan pada teknisi ke dalam 3 kategori: setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu. Dirangkum dalam tabel seperti ini. Setelah ditentukan A, tentukan hipotesis 0 dan alternatif untuk uji homogenitas. Nah, setelah aku baca yang punya Safar dan aku lihat EduNext, aku kira dia kayak ada semacam persamaan matematika itulah yang perlu dinyatakan. Rupanya bisa dinyatakan dalam bentuk kalimat aja. Jadi kalau ada soal kayak gini bisa dibuat hipotesisnya, ya udah langsung aja jelasin. Hipotesis 0 kita membuktikan kalau Wait. Kita tulis saja pendapat teknisi dalam sih. Dari 3 wilayah yang berbeda. Ya, berarti pendapatnya sama lah. Pendapat teknisi dari 3 wilayah itu sama. Entah sama-sama setuju, sama-sama tidak setuju, sama-sama ragu. Kalau satunya sebaliknya, ada yang berbeda. Kalimatnya kurang lengkap, Mas. Apa? Kalimatnya kurang lengkap. Tidak dari 3 wilayah sama. Jadi biasanya kalau homogenitas sih jelasin pakai kalimat bisa-bisa aja. Ya udah, ini adalah soal nomor A. Kita lanjut B. Sampai sini nggak ditanya kan? Ya tinggal jelasin aja pakai kalimat. Nah, yang B, hitunglah frekuensi harapan untuk kategori wilayah A dengan pendapat setuju. Kita langsung aja buka EduNext ya. Frekuensi harapan tuh frekuensi expected ya? Iya. Nah, udah ada kembang api aja. Jadi kalau frekuensi harapan tuh kalau uji homogenitas bisa dinyatakan seperti ini: total kolom dikali total baris per total kolom kan 100. Di wilayah ya. Jadi total kolom berarti yang mengandung wilayah A dan setuju ya. Berarti kita ambil yang ini sekali total baris
Yang ini. Jadi banget udah. Di per total kolom kan 100 dikali total barisnya 150 per 300 jadi ya 50. Ini nggak sih? Iya, Pak. Saya mastiin jawaban Safar dulu ya. Ini udah benar. Atau oh sama ya? Iya, sama. Oke. Ya gitu aja. Kita lanjut aja langsung. C. Itu adalah nilai statistik C kuadrat X untuk wilayah bla bla bla. Nih. Kan jadi mintanya yang wilayah A dan berangkat setuju. Berarti kita mau pakai yang frekuensi expected. Ini gimana? Tadi Shauki nanya, oh ini job. Katanya H0 itu tadi apa? Oh. Jadi kalau dalam uji homogenitas tuh kita dapat menyatakan hipotesis itu dalam bentuk kalimat aja. Karena dia mintanya tuh kita ingin membuktikan kalau pendapat dari 3 wilayah berbeda nih, wilayah A, B, C nih, pendapatnya tuh sama tentang penggunaan energi terbarukan ini. Jadi kita bisa buat H0 itu pendapat teknisi dari 3 wilayah itu sama. Bisa sama-sama setuju, sama-sama tidak setuju, sama-sama ragu. Jadi kalau untuk alternatif dan untuk yang hipotesis nolak, ngerti gak? Nggak bisa gitu. Tinggal baca soalnya aja sih. Dia mintanya apa? Bisa tunggu. Oh, kayak misalnya setuju semua, terus atau ragu semua gitu ya? Iya. Oke, ngerti. Oke. Thank you, man. Jadi cara muncul gini gimana? Tadi nilai statistiknya berapa yang kau temuin? Nilai C kuadratnya 50. Belum. Ini konstantnya ada cir. Aduh. Kenapa? Ini masuk konstantanya apa? Tuh, Aku tahu. Masa itu angka apa gitu? oh itu angka buat yang aslinya.
Kalau E kan harapan, kalau O itu aslinya. Kayaknya sih gitu. Ya nggak sih? Yakin kau? Yakin. Iya, E-nya iya. harapan. Hah? Bener, E-nya Jir. EIJ kan expected value. Kalau O ya apa ya? Panjangan nggak tahu sih. ayo apa? Ayo. Original. Iya original. Itu dia. Nah itu dia. Oke. Nggak percaya. Udah. Atau enggak oriented. Oke. Kan kita expectnya 50 ya. Oh. Coba. Original. Alah, langsung nulis. Jadi buat naik C square kita nyari aja pakai rumus ini. Sigma dari nilai aslinya dikurang nilai yang diharapkan dikuratin per nilai diharapkan. Jadi kan kita udah ketemu nih nilai harapannya 50 ya. Jadi kita masukin aja. Kita dia mintanya wilayah A dan setuju. Berarti ya, Itu tergantung. Kalau itu kan dia nanya apa sih? Setuju dan di wilayah A. Berarti bukan OI doang, tapi OIJ sama EIJ. ini juga harapannya A juga sih. Ya udah sama. Udah lanjut. Jadi tinggal aja. Karena ini wilayah A dan setuju, berarti kita langsung aja masukin originalnya tadi berapa ya? 45 dikurang 50 dikuadratin itu dibagi 50 sama dengan 25/50 setengah. Sama nggak mas dengan dikirim server? Sama-sama. Oke. Dengan tingkat signifikasi A bla bla bla. Nah, nilai kritisnya itu adalah 9,4. Dia tuh lebih atau kurang sih? Lu tahu dari mana nilainya? 4,88 sekian. 9,488. Kasih tahu mas. Oh iya. Jadi kesimpulannya? Dia kurang tuh lebih. Oh nih. Kita lihat nih. Tadi kan kita dapatnya. Ya, perbaiki dulu. Dengan 9,488. Karena nih 0,5. Kayaknya Kayak tadi ya. Bang Mas. Kalau si Safar beda. Dia itu harus nyari semua X kuadratnya semuanya. Bukan cuma satu X kuadrat doang. Bukan cuma di satu kotak doang gitu. Tapi di semua matriksnya. Ya intinya begitu lah. Ngerti nggak Mas? Nah, gitu. Oh, oke. Oke.
Panduannya kita ini ya, pertama dulu. S kuadrat, kalau ini berarti 0. Nah, kita ulangi proses dari yang B dan C ini ke semua yang di sini. Ke semua ini buat nyari berapa ya itunya. Apa sih namanya? Frekuensi harapan dan C square-nya masing-masing. Ini agak mulia berarti. B, C ini setuju. Ini tidak setuju, ragu-ragu. Jadi kita udah ketemu yang untuk yang wilayah A dan setuju, berarti dapatnya 0,5. Nah, kita ulangi ke yang wilayah B dengan setuju. Wilayah B 50. Wilayah B itu kan totalnya 150 sama dia. 150 kali 100 dibagi 300. 50. Nanti masukin ke rumus 50 kurang 50 kali ini bla bla bla, jadi sini 0. Mbak proses di sini ngerti gak? Yang bakal aku lakukan nanti. Jadi kita kayak mengulang step dari B dan C ke semua matrik, ke semua bagian-bagian di sini. Jadi nanti kalau untuk yang C dan setuju, dan kita kaliin 150 ke 100 per 300, dapatlah 50. So, masukin lagi ke rumus C square, masuklah hasilnya 0. Ulangi lagi 100 kali 90. Berapa? 30. Oke, nanti cara mudahnya berarti nanti karena nih wilayah A, wilayah B, wilayah C itu sama ya. Jadi kita lihat dari setuju tidak setuju dan ragu-ragunya. Berarti ya 0,5 ini C square buat yang setuju. Habis itu yang C square yang tidak setuju itu nanti frekuensi harapannya itu 100 kali 90 per 300. Dapatnya 30, habis itu dimasukin rumus 30 kurang di sini. Serba. Serat 30 kurangi 30 berarti ini sini 0. CMB dan tidak setuju berarti 35 kurang 30 per 5 per 30. Iya mas. Bentar. 30 dikuadratin per 50. Per 50. Per 30. 25 per 30, 5 per 6. 5 kuadrat per 6. Hah? 5 kuadrat. 25 per 30. Oh iya benar. Habis ini sama 25 kurang 30 per 3. 25 kurang 30 kuadrat dibagi 30 dapatnya 5 per 6 juga. Itu yang ragu-ragu 100 kali 60 dibagi 300 dapat 20 buat frekuensi harapan yang ragu-ragu. Berapa tadi itu? Oh 20. Nah nanti tinggal masukin rumus 25 kurang 20 dibagi 20, 25 per 20, 5 per 4.
Habis ini juga sama 15 kurang 20 per 20 itu sama dengan 5/4. Sini 20 per 20 kurang 20 di 0. Dan saya ada yang salah itu. Ini harusnya di 0. 25 per 50, iya. 0,5. Habis itu apa? Tambahin Kita semuanya. pendapat yang isi dari 3 wilayah yang sama. Oke, kejumlahan deh. Jumlah kan mas? Tambahin lagi semuanya. Berapa itu? Kembali Kang. Pasti lebih kecil sih. Berapa nih? Mas hitung. 20 tambah 30, 50 per 12. 5,17. Kurang lebih Di 17. sini. 17 mas. Kok 17? Ayo udah, berarti kecil. 5,17. Ini jelas kalau salah hitung, sorry ya. Buat penting aja lebih kecil aja. Nah, karena mana tadi? Kalian kan nilai kritis satuan 9,48. Karena C-square-nya ini lebih kecil yang kita dapat, maka kita tolak. Belum bisa menolak ya sih. Tolak Hanol. Ditolak ya? Terus lihat Joma Safer sama. Bukannya, coba lihat Hanolmu tadi apa? Hanolnya sama. Hanolnya pendapatnya sama. Kalau pendapatnya sama kan artinya dia nggak independen. Gitu. Kalau dia sama artinya dia nggak independen gitu antara 3 wilayah itu. Makanya Saling bergantung. ya berarti kayak pertahanin Hanol nggak sih itu? Nah, kita lihat Joma Safer. Jawaban siapa deh ya bukan. Ya itu kau dapat itu dari mana? Coba lihat teksnya yang kalau kurang dari berarti menolak itu dari mana itu teksnya? Uji evidensi. Oh, Beda nggak sih mas independensi sama ini? Sama apa? Homogenitas? Apa sama? kita lihat. Ya, aku lagi mau dikasih tahu. Si kuadrat yang lupa. Belum pakai search engine yang aku dong. Ini ya pakai akun ini aja, akun ITB. Kita langsung hal boleh. C square. Bukan itu. Homogeneity.
Ya kalau yang tahu jawabannya langsung kasih tahu ya, daripada kita kelamaan membuktikan. Itu mirip tuh, soalnya mirip tuh. Yang 10.13. Tuh sama 9,8. Oh, 3 Enggak yang garis 10.14. Itu tuh. Oh, do not reject. Do not reject. Jadi kalau Dia yang semua. besar menolak, Iya. kalau lebih kecil menerima. Oh enggak, kalau lebih besar berarti menolak, kalau lebih kecil gagal menolak gitu. Oke. Udah. Mana itu? Tadi kan kita dapat yang lebih besar, yang lebih kecil ya. Berarti jangan menolak. Oke. Apabila sinyal diterima atau tolak, diterima. Ini berarti H1 gagal menolak H0. Ya gagal. Bukan kalimatnya bukan H1 gagal menolak, tapi gagal menolak H0 aja. Oh, H1 H1 belum bisa diterima. Itu ya mungkin itu lebih cocok loh. Tadi H0 sama H1 itu apa ya statementnya? Sorry. 0 tadi pendapat teknis dari 3 wilayah ABC ini, wilayah pendapatnya sama. Salah satunya sebaliknya berarti berbeda gitu. Ada salah satu wilayah yang berbeda ya udah. Nah, karena dia jangan menolak H0 berarti kita bisa bilang pendapat teknisi dari 3 wilayah sama. Yaitu apa? Oh, kita nggak disuruh nyari tahu ya. Yang samanya itu pendapatnya apa? Enggak, yang penting sama aja gitu. Entah sama-sama ragu, sama-sama setuju. Menunjukkan pendapat yang sama. Wah, emang ada cara buat buktiin ya? Ya buktinya ini tadi yang Yang sukar dijelasin. ini. Step-step ini. Pakai C square. Karena diminta C kuadrat ya. Oke. Begitu. Ada mau ditanya nggak untuk nomor 1? Aman. Safarudin Topan. Itu kan yang belum apa kalian lagi bareng. Lagi bareng. Oke. Next question. Soal nomor 2 dulu, Mas. Sabar nih. Goblok. Oke, kita lanjut. Pada suatu pabrik terdapat 2 jenis sampel. Jenis pertama ada 1 sampel. Cara propernya ya adalah gitulah. Jenis 1 itu N-nya ada 16. Baik datanya. Habis itu nilai rata-rata apa sih bentuknya kan? Ini ya. Nah itulah. Itu ada 84 dan standar deviasinya 4. Karena kita dimensi lah. Itu standar deviasi 4.
sejenis 2, banyak datanya ada 10, banyak rata-rata yang 82, standar deviasinya 5. Tentukan selang kepercayaan bla bla bla. Nah, asumsi kan kalau yang kita tahu kan kalau distribusi banyak sampel atau dikurang dari 30 kan dia nggak bisa dianggap distribusi normal atau kurang bagus lah. Tapi karena diasumsikan distribusi normal, jadi kita daripada menggunakan yang tabel T student, kita pakai yang tabel Z, tabel distribusi normal. Nah, sih langsung ada cara propernya. Aku kemarin jawabnya agak lain sih. Bentar. Yang tadi nggak sih? Yang ada P, ya itu P1 min P2 selisihnya kan? Tapi dia ini Bukan. piramida. Ada Nggak. Cari Google. udah, kita ikut cara aku dulu. Kalau beda sama siapa? Kita dibahas. Kalau aku pas UAS kemarin, aku pertama cari satu-satu dulu. Jenis 1 ini selang kepercayaannya berapa? Confidence interval. Kita langsung masukin rumus saja. Kita tahu ya, confidence interval itu rata-rata plus minus dari ZA per 2. Kan ini 5 per 2, jadi ZA per 2 ini sama dengan 1,96. Kali berapa sih? Saya lupa. Standar deviasi. Zaki. Hah? Apa? Kalau misalnya itu tuh yang 4 tuh standar deviasi sampel gak sih sebenarnya? Atau Iya. apa? Berarti S dong. Jadi, ya kan ini memang kurang dari 30 ya. Tapi karena diasumsikan distribusi normal, jadi kita bisa buat nih sebagai sigma. Sigma. Oh, oke. Sip. Makanya kita juga bisa buat Z langsung pakai rumus yang distribusi yang besar, distribusi normal yang pakai tabel Z, bukan pakai tabel T student. Oke. Sip, makasih. Oke. Masuknya aja itu 84 plus minus 1,96 dikali 4 per akar 16 sama dengan plus minus 1,96. Nah, ini confidence interval yang pertama. Confidence interval yang kedua, oke, nah sama. Rata-rata yang per kedua plus minus ZA per 2 dengan 82 plus minus 1,96 dikali 5 per akar 10. Berapa tuh? Ntar kalkulator dulu. Kali 5 dibagi akar 10.
Kita bulatin lah 82 plus minus 3,1. Ini aku bulatin itu. Nah, dia mintanya itu kan menunjukkan selalu kepercayaan untuk perbedaan antara rata-rata dari dua jenis sampel. Jadi mintanya tuh ya confidence interval yang ini dari selisih antara jenis 1 dan jenis 2. Otomatis kan itu kayak dikurangi ya. Nah, jadi caranya itu kita kayak, kalau cara aku ya, dia nilai dari ini apa confidence interval yang ini dan ini, kita cari yang terbesar berapa gitu. Ini kan 84 tambah ini besar mana sih? Lebih besar ini 96. Kita buat dulu intervalnya. (84) kurang 1,96 dari 82,04 dari mu 1 dari 85,96. Interval yang kedua ini berapa tuh? 79 hingga 78,9. 8,9 mu 2 85,1. Nah, cara kemarin itu kan kita selisihin ya. Kita ambil angka terbesar di sini kan 85,96. Kita kurangi angka terkecil. Nah, itu sebagai batas atas. Ini serah berapa nih? Kan selisih kita bolehin. Serah mau gimana nyatainnya. 85,96 kurang 78,9 berapa tuh? 7,06. Nah, itu batas bawahnya karena ini selisih boleh buat 0. Tapi karena kemarin aku nyatainnya dalam bentuk mu 1 kurang mu 2, aku kemarin buatnya tuh 85,1 dikurang 82,04. Tuh 82,04 dikurang 85,1. Berapa tuh? 2,04 kurang 5,1. 3,06. Kenapa buat gini? Karena aku buatnya dalam mu 1 kurang mu 2, nggak ada mutlaknya. Tapi kalau karena ini selisih doang gitu ya. Jadi kalau bisa dinyatain dalam bentuk mutlak, itu pasti jarang dong. Ada mau ditanya nggak? Ini confidence interval yang ditanyain. Sorry, gue kurang paham. Kenapa lu kasih mutlak? Kenapa nggak dibiarin minus aja? Selisih. Karena selisih. Kayak nyari jarak lah, kayak nyari jarak. Nggak mungkin jaraknya minus. Oke. Berarti apakah semua kasus bakal dimutlak atau Ya karena dia minta selisih ya bang, dimutlakin. Coba kau gambar di gambar grafik distribusinya Katmon biar untuk bayang. Bisa nggak? Itu dia Muhammad. Ada gak ya? Oh my God. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Udah ribet, mending gambar aja, nggak usah bagus-bagus. Sudah gini. Ini. Anggaplah ini yang distribusi yang satu ya, karena ini lebih besar.
Ini 84. Setelah ini ada juga yang distribusi normal yang Kedua. kedua. Ini 82. Ya, gitulah. Ya, terus yang nolnya itu yang bersimpangan gitu. Kalau 7,06-nya yang paling kiri sama yang paling kanan titiknya. Bentar, tapi Hazim, ada Hazim nggak? Ini Apa? ini caranya bener nggak sih? Perasaan kemarin pas kita bahas katanya salah caranya ini. Kata siapa? Nggak tahu, ada rumusnya katanya. Rumus cepatnya. Eh, kalau ngikutin yang di PPT, Oh, nah, yang yang, itu. yang itu. eh, Itu kan binomial. Bentar. Aku tuh lupa. Aku kalau nggak salah tuh cari dulu eh, standar deviasi buat selisihnya, terus mean selisihnya, dan dari selang kepercayaan. Coba kita cari selang kepercayaan selisih. Ini ya. Hazim itu bukan. Hazim. Wah, hilang ya. Apa? Itu bukan. Tadi coba lihat. Ini, iya, iya. Nah, iya ini nih. Anda bilang ini ditunjukin kemana aja? Yang itu, yang depan Anda. Kalau nggak salah itu deh. Itu bisa panjang juga. Kita pakai ini. Sebenarnya intuitifnya tuh ini sih, apa namanya? Anggap kayak S1 kuadrat per N1 tuh standar errornya gitu. Standar apa namanya? Kayak standar deviasi itu digabung, jadi kayak bisa dapat standar errornya. Buat nentuin standar deviasi dari gabungannya tuh kayak gimana gitu. Jadi yang bener yang ini ya. Nggak tahu. Saya Waduh, ngikutin yang Emang kayak beda ya? saya ngikutin NPPT aja. ada pendapat nggak? TA per 2-nya berapa? Kenapa? TA per Kan 2-nya ini anggap 1,9. distribusi normal. Itu pakai Z aja, pakai distribusi Z. Oke. Tapi ya karena kemarin salah baca tabel nih salah semua. Ya, coba lanjutin lagi deh. Kalau pakai itu. Oke, ini rata-rata 1 ke 84 dikurangi 82 ini langsung aja 2 kurang 1,96 akar ini aja lah confidence interval sama dengan 2 plus minus berapa tadi 4 kuadrat per 16 tambah 5 kuadrat per 10 ya. 6 ini 1 tambah 5 per 10 itu apa 1 tambah 5 per 2. Oke.
kali 1,96 tambah 2. Beda sih. 2 plus minus. Itu 510. Ya. 3,7 kita ambil aja. Jadi nanti paling tingginya Gede juga 3,7. lima koma tujuh. Ini Minus 1,7. 1 mas. 1,7. 1,7, 1,3 sih. wah beda. Terus kalau dimutlakin jadi 0 sampai 5,7. Tapi enggak. Kalau di PPT dimutlakin enggak? Enggak sih. Sip. Coba lihat alkohol. Mana banyak lagi. Selisih itu bahasa Inggris apa sih? Difference. Available. Different apa ya? Nah itu Selisih. samples estimating difference between two means. 285. Yang sama nih. Two samples. Ya mirip-mirip sih. That's all. Barusan tuh yang cara kedua tuh kalau misalkan si standar deviasinya beda. Iya. Variansinya beda. Iya, kalau standar deviasi beda, variansinya pasti beda juga. Nah, maksudnya yang ini yang ada di X1 min X2 ini aja ini. Two sample estimating With non-variance. Ya, tapi kita ketahui juga sih standar deviasi berapa itu. Pikir sama aja. ya benar. Ya ini sih. Dengan variansi yang berbeda ya. Coba lihat scroll ke bawah. Oke. Ini standar deviasinya sama. Itu yang nggak diketahui standar deviasi. Cuma tes student aja sih. Iya. Wah, betul kesalahan berdua.
Iya, jadi penjelasannya awal tadi salah ya. Jadi tidak usah dianggap itu udah salah. Yang benar yang sesuai rumus. Walaupun secara intuitif masuk akal nih, tapi ternyata nggak tahu kenapa salah. Ya mungkin confidence intervalnya lebih kecil ya. Ya, Wajar tidak salah, namanya juga manusia bukan nabi boy. Wis. Malah kesana aja. Kelas kelas. Wait, 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 wait. Ayo pukul aku. Ini foto masuk lagi anjing. Kenapa? Oh my Gak God. ketimpa aja. Ya itu, ya udahlah ya. Lanjut aja lanjut. Oke, tadi nomor 3 nomor 2 tadi gak ada yang tanyain ya. Hmm, Oke, ini nomor 3. Boleh mendekati distribusi normal dengan simpangan berlaku 40 jam. Jam. Jika sampel yang memiliki 30 sampel. Rata-ratanya terus 80 jam. Tentukan confidence interval. Ya udah. Langsung aja pakai rumus. Confidence interval sama dengan rata plus minus. Karena ini lebih dari 30, berarti kalian dia udah bilang juga sih mendekati distribusi normal. Berarti memakai Z table. Langsung aja masukin 1,96 kali standar deviasinya 40 per banyak 30. Udah segitu. Ada mau hitung enggak? Malas sih. Aduh, yes, bentar. 96 kali 40 dibagi 14,31 kayaknya. satu. Ya, Berarti confidence intervalnya dari kurangnya mas, ini berapa nih? 765,69. Nice. Oh, 69. Waduh. Di 94,31. Nah, ini confidence intervalnya. Tuh yang B berapa sampel jika ingin 10 jam? Berarti kan standar error ya, apa? Si namanya itu margin of error, standar of error. Margin of errornya ini namanya margin of error. Itu sama dengan 10 jam. Kita mau 9,96 kali 40 per akar N. Gimana ini itu 10 jam mau yang diinginkan. Ya udah tinggal pindah ruas saja. Nanti bakal N sama dengan 0,96 kali 40 per 10 dikuadratin. Ini sekitaran 3 ya. 1,9 kali 4 berapa sih? Hitung sendiri. Ya. Bangke. Ya 61 dong.
Aduh, dulu. Tadi kalkulator 61,4 ya, berarti MOS 1,6 atau ya 62 sampel. Ya begitu. 62 bohlam. Ya nomor 3 gitu aja sih. Ada mau ditanya enggak? Ya ini cuma kita udah sering tubes ya. Tubes lagi dengan main jadi aman harusnya. Lanjut. Ini dia nih. Untuk sempat belajar ya. Udah kemarin nggak masuk. Yang bahas soal ini. Enggak. Bukannya pas tutor, pas udah kau jelasin ya. Udah jelasin ulang. Ya kan? Ya udah. Masa pas di kelas aku gak belajar. Bukan nggak belajar, emang nggak masuk kayaknya. Iya, berarti nggak belajar. Gimana sih? Ya udah ya. Nah, jadi ada data A dan B sebagai berikut. Lalu si kepala divisinya mengklaim bahwa kita bisa buat hipotesis nolnya. Transformator merek B memiliki ketahanan sama dengan merek A. Karena dia minta nyatu yang sama aja, berarti ya kita buktiin aja kalau itu tuh beda. Bukan lebih besar lebih kecil, tapi memang berbeda aja gitu. Nah ini hipotesisnya. Itu gunakanlah rank samtest dengan segitu untuk memastikan dan kesimpulannya. Nah, berarti kalau rank samtest dengan hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan, berarti kita cari apa sih namanya itu nilai kritisnya. Berarti nilai kritisnya itu berlaku untuk kedua data, untuk data masih ya nanti gue jelasin. Jadi kita langsung urutin aja. Kalau rank samtest itu kita nge-ranking ya sesuai namanya. Ranking paling kecil nih, aduh, mas banget. Paling kecil itu 11,8. Apa ya, value itu. Rank 1. Ini kita kasih bintang ya. Sebagai ini kepemilikan B. Nah, habis itu 12,0. Yang 2 habis itu 12,2. Ini 12 ada 2 deng. Dua koma lima. Itu 12,2. Alright. Aduh, mas banget. Itu 12,5. Itu 13,0. Kita rutin dulu. 1 2 14,0. 0
Kalau soal kayak gini nguli ya inti. Kita ngeranking orang. Harus teliti sih, hati-hati aja sih. Kalau nggak teliti bahaya. 8, 18,2, 18,0. Jadi ini siapa aja sih? 13,0 ini punya A. Punya A juga. 8,5, 8,5 punya B. 9, 10, 15,0. Dia sekolah mana sih? Udah mas, udah cukup mas. Terusnya. Udah begitu. Kayak itu ya cara merankingnya. Ya udah, kita hitung. Dia simpulnya U atau W? Kayak U deh. Lupa. WA sama WB dulu mendingan. WA sama UB kan ada urusan sendiri nanti. Apa? Kalau UA sama UB kan ada rumusnya sendiri, Mas. Jadi WA sama WB-nya dulu. Critical value itu W atau U sih? Aku lupa. Yang kita pakai itu U. Tapi yang kita hitung duluan W dulu buat nyari U-nya nanti. Oh. U ya. Ya udah. Ya emang gitu sih. Sepakat Nah, sih. WA. Jadi aku lupa hurufnya apa. Nah, cuma nih. Aduh. 1 tambah 4 tambah. Itu lah mas. Males. Fuck. 5. Terus 23,5. Terus 34,5. Ya besar lah pokoknya besar. Yang WB-nya. Menarik. Berapa? Ya sabar. 5 tambah yang WA-nya 69,5. WB-nya 11, 56,5. Nah. Udah, hitunglah itu selanjutnya. Dapatlah WA-nya segini, WB segini. Dari hasil hitung rank masing-masing. Itu carilah UA. UA itu dari WA dikurangi banyak data. N plus 1 dibagi 2. NA ya. Langsung aja. Banyak data A itu ada berapa sih? Ada 9. Berarti 9 kali 10 per 2. Tuh. Ada yang ngecek. 9,5 kurang 45 berapa? Apa? 69 kurang 45. 4,5. 4,5. So yang UB kita cari juga 56,5. Baik data B itu ada 7. Berarti 7 kali 8 per 2. Sama dengan 56 kurang 28 berapa tuh? Hitung sendiri. 28,5. Nah,
Sekarang Kita ngapain? dapat UA ini. Kita dikasih tahu tingkat signifikansi itu adalah 0,05. Kita lihat tabel. Wah. Kita lihat tabel ini. Tabel apa sih namanya, Mas? Tes. Rank sound test. Anjir. Alpha 0,05 tutel, jangan lupa. Tutel. Kasih tahu harusnya. Dia aja. Tutel bukan? Ya, itu tutel itu. Ya, karena tadi ini alternatifnya itu tidak sama dengan, berarti ini alpha yang dikasih tahu di sini itu adalah yang untuk tutel. Mana tadi? Nah, tutel alpha 0,05. Udah sesuai ya. Nah, tadi kan di datanya itu kan 9 sama 7 ya. Kita nyari lah 9 dan 7. 12. Aduh. Jelek banget. Gimana kan? Udah simpan dulu. Sebentar ya sih. Nggak kelihatan gambarnya. Gila. Nah, dengan datanya itu ada 9 sama 7. Kita carilah. Jadi kalau mana baris mana berarti di sini 12. Berarti kritikalnya tuh ketika dia lebih besar atau kecil sih? Saya lupa, Mas. Kecil ya. Terus, nah. Karena kedua dari UA dan UB ini tidak ada yang kurang dari 12, berarti kita tidak bisa nolak. Iya sih, tidak bisa nolak sih. Tidak nolak. Atau gagal nolak A0. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kan H0 adalah barang B sama barang A. Berarti Jadi kesimpulannya klaimnya yang paling merek B sama kuatnya. wah. Siapa yang orang itu? Dengan merek A. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Kalau enggak, atau ya kalian bisa bilang kalau klaimnya si kepala divisinya benar gitu, dia nggak korupsi. Wis. Masing-masing. Ya udah, sini rank some test biasa ya. Enggak yang gimana banget. Jadi harus bisa. Oke, lanjut yang B. Apakah saintis, apakah menguji bla bla bla, dan kenapa? Kita ketahui dulu saintis tuh gimana sih cara kerjanya. Ini Bluetooth apa sih? Kenapa Shopee? Apa kan? Ada nanya. Wah, Maaf. Saya ketiduran guys. Sorry. Ya, aman. ya udah langsung jelasin aja lah. Kenapa nggak boleh? Ya, saya tuh izin dulu kerjain gimana. Nah, kau nggak tahu? Tahu. Ya udah. Ya udah. Apakah ini tidak bisa karena saintis itu kerjanya adalah membandingkan antara dua dataset. Bla bla bla. Kita harus tulis.
mending dua dataset. Jadi kan biar dia bisa dibandingkan berarti harus sama dong. Harusnya harus banyak sama banyaknya, banyak data A dan B itu sama banyaknya. Jadi kan nggak bisa kalau misalnya merek A ini kan ada 9 datanya, merek B 7. Ini bisa begini. Kalau saintis itu kan kerjanya tuh kita membandingkan yang ini, yang ini. Nah, tapi pas yang di sini merek A mau dibandingkan sama data yang mana? Data nggak ada data gitu. Jadi karena saintis tuh membandingkan data antara dua dataset dan data yang dikasih itu tidak sama banyak, maka ya nggak bisa digunain. Jadi nggak bisa digunakan. Ya gitu aja. Ada mau ditanyain nggak? Kalau nggak ngerti lah ya. Tes. Sama. Nah ini soal nomor 5. Ada dokumentasi transisi seperti ini. Bala matriks transisinya. Ya udah. Kan ada 4 set ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Ya udah kita tinggal buat gini aja. S3. Yang di kiri ini set awal. Initial state. Itu yang horizontal nih yang final state. Ya kita tinggal lihat gambarnya sih. S0 ke S0 gimana probabilitasnya? 0,98. S1 ke S0 ke S1 0,02. So, S0 ke S2 ke S3 gak ada. Jadi 0. Itu S1 ke S0 0,02. S1 ke S1 0,4. S1 ke S2 0,02. S1 ke S3 0,0 juga. Itu S2 ke S0 0. S2 ke S1 0,01. S2 ke S2 itu ada 0,9. S2 ke S3 0,09. S3 ke S0 itu 0 probabilitasnya. S3 ke S1 0,01. S3 ke S2 0,01. Ini 0,8. Udah begini gambarnya. Dan pastiin juga tiap barisnya tuh kalau ditotalkan, nih misalnya ditotalkan itu menghasilkan nilai 1. Ya gitu. Ada mau ditanya enggak? Jadi gampang lah ya. Jadi langsung aja. TMB, hitunglah equilibrium state probability. Ya, saya jelasin lah ya, langsung aja. Malas. Jadi S0 tuh kita hitung probabilitas yang mengarah ke S0 karena kan equilibrium. Equilibrium itu kan mempertahankan. Ya sih. Ya gitulah. Jadi lihat panah-panah yang mengarah ke S0. Jadi kayak dari S0 ke S0 kan 0,98. S0 ditambah 0,02 S1. S1 S1 ke S0 berapa sih? 0,02 ya. 0 tambah 594. 0, tambah Apa nggak lihat tabel aja biar cepet? ya udah.
Aduh. S2 S2 juga. Ya ngerti lah masuk akal apa di sini ya. Kalau mau buat persamaan S3 boleh aja tapi ya gak guna ya. Kita butuhin kalau ada misalnya stepnya ada 4 yang kita butuhin cuma 3 yang dari step tersebut. Tapi yang penting itu ada satu persamaan ini. 1 sama dengan S0 tambah S1 tambah S2 tambah S3. Dah. Carilah persamaannya, daripada S0 berapa, S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa. Ya hitung sendiri. Aduh. Ya, coba yang C gimana? Coba kau hitung dulu Mas itu mendingan daripada nggak bisa jawab yang C sama D. Pakai fotomet aja. Pakai kalkulator bisa kan? Bisa. Ya, ini Tunggu Mas. lah, malas. Itu nggak mas, saya malas. Saya nunggu jawaban Anda. Hazim, hitungin Hazim. Hitungin. Coba. Persamaan ini. Mana persamaannya? Pakai kalkulator hitung. Jadi dulu lah ini. Atur sendiri lah. Atau ada yang udah ngitung nggak? Biar cepet. Tapi sehingga aku S0 ini yang besar nilainya. Oh iya. Aku S3 nggak salah. Aku lupa. S2 apa? Lupa deh. Pokoknya dia ininya besar aja. Soalnya lebih sulit sana. Hitung lah. Kalkulator mana? Kalau nggak salah S0, S1. Ya Allah. Siapa lagi ngitung? Balikin. Lihat. Jangan lupa mas, pindah ruas. Sama dengan tomat satu. Gitu. Mana persamaannya? Jangan tanya. Lah yang mana? Hah? Enggak, bukan. Maksudku persamaannya mana? Itu. Antar sendiri. Jadiin dulu dong. Gak mau. Jadi cakapnya terdengar G ya. Sorry aja. Lah kok dia aku 1/4 semua. Salah itu nggak, salah masukin nggak tahu. Sabar. Mungkin. Benar. Sabar. Ini minimal S-nya enggak redundant. Jadi gitu Malas. Kok dia aku 1/4 semua ya. Benar hitungnya. Coba lagi konstantanya berapa? Udah anjir. Bentar, coba kalian yang hitung lah. Salah hitung kali. Lama. Fuck. Mana question? Polinomial ada 4. Ada yang sama nggak? Kau hitung lah buat benerin.
Itu minus minus 0,02 tambah 0,02. Hasilnya 0. Itu 0,02 terus 94 tadi. Minus 0,02 double mas. Iya, aku dapetnya seperempat semua loh. Aneh sih. Kau gak salah hitung. Bisa jadi salah. Ya udah, makanya kalian hitung lah buat ngoreksi. Bentar. Itu jalan diblokir semua. Gitu. Itu astaga. Anda kemarin dapat berapa? Lupa. Tapi beda-beda gak? Tapi ada yang per 11/11-nya gitu kalau nggak salah. Iya, ada yang per 11/11 kan. Kalau aku kemarin tuh yang aku bilangin S2-nya bukan S3. Iya, kita pastiin lagi ya. Saya aku tidak dapat seperempat. S1. Udah dihitung belum, woi? Astaga. Udah. Berapa S1, S0 dah? Seperempat juga. Kayaknya ini hasilnya beda-beda tergantung mana yang kita hilangin sih. Coba kalau yang Bener, dihilangin Mas. coba kalau yang dihilangin S2-nya. Soalnya aku kemarin gitu. Nggak sih, harusnya sama, soalnya kan cuma kan itu sebenarnya S2 S3 ini kalau dihitung ya nggak independen. Bisa dapat dari S0 S1 S2. Ya sih, tapi Atau aku salah masukin ini ya, bersamaan. Coba lihat. bisa jadi. S2 ke S1 0,1 anjir. 0,1. Iya kan dari kan S2 ke S1 kan 0,1. 0,01. Kira aku salah baca tabel ya. Aduh. Nggak masalah. Ya. Maksudnya apa? Nggak ada. 0,2, 0,94, 0,01, 3 itu 0,01. Ingat aja yang mengarah ke dirinya, bukan yang mengeluar. Tadi aku kalau itu yang keluar. S2 itu 0,02, ini 2, 0,9, 0,01,
Ya untung pas UAS gak kayak gini. Yakin? Ya oke. Oh, Aku juga dapat plus 11. nah Ya ini kita baru benar. hitung 19/33, 1/6, 1/6, 1/11. Ini baru benar. Aduh. Itu masih 19/33, 1/6, 1/6, 1/11. berapa? S0 berapa? 19/33, 1/6, 1/6, 1/11. Lima belas per 33. 1/6, 1/6, 1/11. Nah, apa maknanya? Anda jelaskan. Jelaskan, Mas. Jadi agaklah benar ya, walaupun ya. Tapi kalau salah ini coba. Jadi C apa maknanya Anda dapat jelaskan dari poin B. Jadi equilibrium state itu adalah kondisi seberapa besar probabilitas state-nya bakal balik ke dirinya sendiri. Jadi kita contoh ambil satu yang S0, 19/33. Jadi pas 19/33 ini dia bakal nanti jawabannya itu nanti kalian jelasin equilibrium state itu ngapain, habis nanti bilang. Jadi S0, nah itu mana ya? S0 itu apa sih tadi? Idle state-nya. Jadi si CPU bakal lebih sering dalam keadaan si S0 yang paling besar probabilitasnya. S0 itu adalah idle state. Ya, gitu cara membuat selanjutnya yang D jika gizi factor jumlah equilibrium state probability kondisi non idle, hitunglah utilization faktor tersebut. Aku menganggap kondisi non idle ya berarti yang selain idle state. Jadi tinggal aja buat utilization faktor kemenangan 1 kurang idle state berapa? 19. Itu adalah berapa sih? Belas per 33. Dia tulisin faktornya. Tapi kayak buat jaga-jaga kalian bisa juga buatlah asumsi di sini. Asumsi kondisi non ideal itu adalah ini biar nggak keliru aja. Jadi mana tahu mungkin kalian menganggap kondisi non ideal itu yang gerak-gerak terus stepnya, bisa aja. Tapi asumsi aku gitu, asumsinya yang selain S0 aja. Ya begitu. Ada mau ditanya nggak?
Kalau enggak, bahas apa lagi, Mas? Bahas UTS 1 lah. Bagi soalnya dong. Nah itu dia masalahnya, nggak ada soalnya. Ini aja. Oke. Soalnya yang ini dari apa? UTS 2 Pantat kan itu ada soal ini kan. Ada soal dari yang jadi UTS 1 kita, yang nomor 1 mereka. Membahas itu dulu coba. Ya, kirim, Mas. Aduh, udah bilang academic power, antek. Wih, Tadi dulu. Shit, baru 18. Oke. ya Anda yang nyari lah ya. Ya. Kita istirahat beberapa menit dulu ya. 2 menit. Apa itu istirahat? Sambil nunggu Kenzi. Ini lihat Discord. Ini salah. Lihat Discord, Mas. Iya kan? Kemarin tuh kita UTS 1 soalnya itu kan. Koreksi kalau salah. Iya, ya. Oke, ini bagian mana? Jadi 10 armada mobil yang diharap. Kita buat dulu. Yang diketahui ada 10 mobil. Asal ada kemungkinan 0,3 itu dia gagal dinyalakan. Ya, ini yang informasi umum mekanik umum satu hari itu Pak. Kurang penting ya, jadi nggak usah dipeduliin. Ya, yang A, distribusi apa yang tepat digunakan untuk memenuhi permintaan manajer unit. Distribusi apa ini? Ya, distribusi binomial. Kenapa? Karena Apa, mobil Mas? apa aja sih kayak apa kondisi-kondisi distribusi binomial. Ya itulah ada alasan-alasannya. Saya lupa alasannya apa aja. Yang punya catatannya mungkin ya. Oh itu dia.
Jadi distribusi belum itu bersifat seperti ini. Coba dilakukan dengan n kali ulangan yang sama. Nah, ini kan percobaannya ini kan ingin mendistribusi, ingin mengirim si mobilnya. Berarti oke sama. Salah satu sifat terpenuhi. Itu kegagalannya cuma 2 itu sukses atau gagal. Sama. Ya, ada 30% gagal yang nyalakan atau 70% nyala. Benar. Itu probabilitas sukses dengan pisau selalu tetap pada tiap ulangan. Nah, ini sama nih. 30% ini berlaku untuk semua mobil. Nah, karena ini mobilnya beda-beda, berarti tiap ulangnya independen. Ya, karena itu terpenuhi semua, berarti ini pakai distribusi normal, binomial. Ya, begitu aja. Tapi kalau ceritanya udah jelas. Sebaik buatlah tabel distribusi peluang yang minta kepala unit. Ya. Mas ngitung. Kadang manajer unit pelayanan ingin mengetahui jumlah armada yang berhasil dikirimkan. Jadi kita berarti yang dianggap berhasil itu yang berhasil dikirimkan, berarti yang mintanya 0,7 berhasil dinyalakan. Kita jelasin dulu. Sukses. Telah dikirimkan. Nah, ditanya data distribusi peluang yang diminta kepalanya, ya kita tinggal pakai rumus binomial. Ketika peluang n-nya sama dengan 0, berarti tidak ada yang berhasil ya. Jadi masukin. Lihat tabel aja Mas, lihat tabel. Ya lagi. Sip. Oke. Kayaknya 0,7. N-nya 10. Yang diambil yang 0,7 aja Mas. Bisa semuanya. Ya udah. Ya. Coret aja udah coret. Yang nggak penting coret. Nggak kelihatan gedein. Hah? Gede. Oke, stop. Udah mau tahun baru. Resolusi 2025 ya? Lah emang yang itu yang 0,7? Iya. Lah bukan yang di kanan. Oh iya. Aduh. Ya sebenarnya sama aja sih. Tinggal dibalikin aja. Lah bukannya yang sebelah kirinya. Hah? Ini kau lihat dulu itu. Yang di Google Form. Tuh yang keempat dari kanan. Ya bener dong. Lah kau yang ketiga. Oh nggak ada yang keempat. Salah. Ya sorry guys. Sorry. Ya ini kalian bisa pakai, karena kemarin dikasih gak sih tabelnya? Dikasih. PDF doang ya? Apa yang kumulatif doang ya? Iya. Ya itu kumulatif bukan ya? Enggak, tapi yang dikasih pas ujian kemarin itu yang kumulatif. Nah ya masih bisa dipakai. Ya emang. Ya mungkin kalian bisa pakai rumus tadi atau lihat tabel kalau ada. Kan diketahui nih berapa angka yang nanti bola tabelnya.
N-nya segini, N-nya segini, ini. Bukan N mas tapi X. N itu jumlah semuanya. Ya, Udah lanjut yang C. nanti kalau karena gue terus kalau ditanyain tabel, ya nanti gue aja gini. X-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. PX sama dengan X. P X besar dengan X kecil. Hah? Ya stop. Nanti kalau ditanyain tabel gini gambarnya. Gitu ya. Oke, lanjut C. Berapa peluang bahwa suatu waktu minimal 8 mobil yang dapat dikirimkan secara bersamaan? Berarti kan minimal yang 8 mobil yang dikirimkan secara bersamaan. Jadi kita mintanya P X lebih minimal ya. Lebih besar sama dengan 8. Ini bisa kalian pakai dengan cara gini. Pakai apa? Cari di tabel yang kumulatif bisa pakai itu. Nanti pakailah 1 kurang PX kurang dari Sama 8. dengan 7. Ya, Ya bebas lah. kalau di kumulatif kan hitungannya sama dengan nggak sih? Kurang dari sama dengan. Iya nggak sih? Ya udah. Ya udah. Lihat tabel kumulatif, binomial kumulatif. Cum. Tulisannya bagus banget mas. Yoi. Lanjut. Atau kalian hitung sendiri bisa juga. Malas. D. Jadi manajer ini memastikan peluang 8 unitnya itu minimal 70%. Berapa cuma minimal? Ayo berapa ayo. Nah ini yang bagian D agak memutar otak juga sih sebenarnya. Jadi si bapak ini si manajer ini dia maunya kalau minimal 8 unit ini peluangnya tuh minimal 70%. Perlu coba minimal tambahan. Jadi cara itu kalian tinggal lihat tabel Harus lihat kumulatif ini mas berarti. ya. Nanti kalian cari Yang 7-nya 0,3 berarti ya. aduh ini N berapa nih? 10. Ya N-nya kan yang dicari. Kalau nggak salah pasti jawabannya sekitar 11 atau 12 gitu. Atau nggak usah ditambah. Saya lupa. Cari yang di kisaran 10 sampai 15 mas. Apa nih Korantes baru tahu. Poisson.
Kan tadi kita awalnya N-nya berapa ya? N-nya 10 ya. Nah kan pas di N10 kan jadi peluang kita 0,7 ya. Kadang masih kurang. Lihatnya yang 7 dong, Mas. Dia minta apa sih? Kita pengen yang 7-nya itu 0,3 gitu. Iya nggak sih? Benar-benar. Iya, kayaknya gitu deh. Ya gitulah. Ya. Gimana, Mas? Minimal apa ini 0. Masih 0,7. Suara Bang Api sudah mulai terdengar. Intinya ini kan kita tuh pengen yang P lebih besar sama dengan 8, yaitu adalah 0,8 atau lebih besar kan. 0,7 atau lebih besar. Jadi kita cari yang P kurang dari sama dengan 7-nya 0,3. Ya nggak, Mas? Ya nggak, ya nggak? Ternyata N-nya gede juga ya. Gede juga ternyata, saya kira dikit. Tapi, kayak gitu nggak sih? Agak kemarin beda soal ya, aku lupa. Atau emang benar-benar sama gini? Harusnya sama sih. Tanya Hazim, tanya Hazim. Beda lah. Yang lalu biarlah berlalu ya. Sial lalu, biar berlalu. Boleh. Soalnya aku kemarin juga jawab antara 11 atau 12. Bang Hazim jawabannya. Nah, soal apa soalnya? Ngambil. Apa nggak usah ditambah, jangan-jangan sudah memenuhi. Bentar. Pak manajer unit yang memastikan bahwa peluang minimal 8 unit. Oh ya benar. Ya benar. Jadi nyari aja yang pas P ini tuh di atas 70%. Kata di pas 10% masih berapa nih? 0, berapa sih? 0,52. Bentar, Mas. 0,7 kan yang kanan tuh. Yang kanan, Mas, yang kanan. Yang Ya kiri. bisa juga. Biar kelihatan ini aja. Ya 0,3 tapi di kebalikannya gitu.
Kan 0,3 0,7 kan cuma kebalikannya aja. Ya iya sih. Ya udahlah. Sesuaikan. Oh, iya kan. Ini kan sekitar sini kan masih 0,3828. Kita nyari lah 3 itu lebih dari 8, minimal 8, dia lebih dari 7%. Kita dapatlah sekitar, nah di N12 kan ketika 8-nya ini lebih minimal 8 tuh berarti ini. Salah baca. Nah, ini kan pas 0,7 nih. Pas R7 kan cuma 0,27. Otomatis kalau dikurangkan satu kurang ini kan hasilnya 7,2an. Berarti cukup. Tapi segini. Oh iya itu. Ini jawabannya berapa? Nama 2. Nama 2 kan? Iya. Udah, berarti benar kita. Lanjut. Oh iya, kan belum ada soal lagi. Ada yang ingat soal eksponensial nggak? Ada nggak guys? Ada tidak? Ntar dulu kita tanya ChatGPT, barangkali dia bisa bikin soal yang mirip ya. Baru-baru malah belajar ngapain, aduh. Kita ini sedang mempelajari berapa peluang 2025 kita sukses. Anjay. Semua juga. Andaikan saja semudah itu. Wah. Probabilitasnya saya kecil. Kemarin agak tai itu nomor 5 bahas apa sih? Kalau nggak salah ini deh. Motor isi bensin atau cuci motor gitu. Kau inget nggak? Terus nanti ada intervalnya. Ada inget nggak yang masih hadir di sini? Biu atau Bobby atau Sapar atau Xiaoki, ada yang inget nggak? Apa? Jadi dong. Nah, ada yang ingat. Kalau nggak salah motor isi bensin ya. Suatu pom bensin memiliki satu pompa yang melayani pengisian bensin bagi sepeda motor. Sapar. Sapar mau nanya Sapar. Ada Sapar nggak di sini? Bobby. Bobby. Oh ini orang-orang pada kemana sih? Abu. Ntar mas, menurutmu soal ini sudah cukup mirip belum? Yang soal kemarin tuh nomor 4 sama nomor 5 doang kan? Yang soalnya Pak Kevin. Hah? Lihat di skor. Menurutmu itu sudah cukup mirip belum? Kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan Saya ya lupa. mas. Hah? Saya lupa gimana bentukannya. Saya ingatnya ada intervalnya. Tanya Hazim. Itu
Itu dia masih nonton Jer. Apa? Dia masih lihat. Dia gak mau jawab Jer, parah. Nggak tahu Mas. Apa? Siap, tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Bobby, saya mau nanya Bobby. Ya udah, nggak ada yang tahu. Ya udah kita sudahi saja lah sesi malam ini. Mending tahun baru. Login. Waduh. Sedih banget Jer. Nggak, Tahun mending. baru malah lagi. Apa? Ini deh. Anda Besok sini nggak Ken? malas. Gini, besok kita belajar kan kita rencana besok belajar lagi ya. Nanti kita minta soal itu yang TS1 kalau boleh. Kita minta soalnya Pak Kevin karena Pak Kevin kayaknya ya lebih baik. lebih dermawan kelihatannya kalau memberi soal. Jadi kita minta terus kita bahas besok soal kalian rektor ya Mas Hazim ya, tutor rektornya. Loh. Ya Mas, bisa lah. Wah, Itu kan basic fisika kan kuat Jer. Iya. Bisa ya Mas, bisa lah masa enggak. Kan cuman siklus kan Enggak. cuman gitu-gitu doang. Terus mic flow kan juga cuman gitu-gitu doang. Bisa lah. Ya, pertama jelasin dulu rumah mesti ngapain. Rumah siapa aja, habis itu contoh kasusnya. Itu ada di SG Pantai ada yang udah belajar rektor Jer, harusnya dia aja yang ngajar. itu siapa Jer yang coret-coret whiteboard? Whiteboard kapan? Ada, lihat di story-nya deh. Story Pantai. Coba saya belum. Mending ada udahin dulu videonya. Kalau masih jalan. Oke, sudahi. Terima kasih yang telah hadir.